Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Bahar, NIM 2301015011079, kelas PJKRE Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan tentang teknologi dalam pendidikan dari tugas mata kuliah pengantar pendidikan dosen pengampu Bapak Andromeda Valentino Sinaga SSMPD, yang dimana penggunaan teknologi sudah bukan hal yang asing lagi di dalam era globalisasi, termasuk di dunia pendidikan. Sebagai tempat lahirnya teknologi, sudah sewajarnya bila pendidikan juga memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran. Karena teknologi adalah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari mengenai suatu keterampilan dalam suatu alat, juga metode pengolahan serta ekstraksi dari suatu benda agar mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tertentu serta pekerjaan sehari-hari para manusia pada umumnya. Adapun peran teknologi dalam pendidikan, yang pertama itu yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses, memperkuat peran manusia, menyajikan informasi, tugas atau proses, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. Yang kedua itu memfasilitasi belajar melalui proses merancang, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola dan mengevaluasi sumber-sumber belajar, memecahkan permasalahan belajar dengan memudahkan berbagai bidang keilmuan secara terintegrasi. Yang ketiga itu peran pendidikan ini sangat penting, di mana teknologi di zaman sekarang itu sangat canggih, apalagi ke depannya. Dalam dunia pendidikan itu teknologi sangat dibutuhkan, karena semua sumber apa yang kita cari itu sudah ada di dalamnya, termasuk tempat kita untuk mencari tahu apa yang kita tidak tahu, seperti belajar. Pun tantangan teknologi dalam dunia pendidikan, yang pertama itu akses dan kesenjangan teknologi. Yang kedua itu pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga kecerdasan buatan dan otomatisasi. Yang keempat informasi yang berlebihan. Kelima keamanan digital dan privasi. Yang keenam pemanfaatan teknologi secara efektif. Yang terakhir perubahan paradigma pembelajaran. Akses dan kesenjangan teknologi itu artinya ialah individu, rumah tangga, bisnis atau kelompok masyarakat, dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan akses teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan penggunaan internet untuk beragam aktivitas. Yang kedua itu pembelajaran jarak jauh. Artinya di sini ialah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan strukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif atau teknologi untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Yang ketiga itu kecerdasan buatan dan otomatisasi. Artinya di sini bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran penciptaan dan pengenalan gambar. Yang keempat, informasi yang berlebihan. Artinya kondisi di mana manusia tidak dapat memproses suatu informasi sehingga mengakibatkan ketidakefektifan dan pemberhentian penyebaran informasi. Yang kelima, keamanan digital dan privasi. Artinya untuk melindungi data sensitif yang kita miliki. Data ini bisa berupa informasi pelanggan, data keuangan, rahasia bisnis, privasi kita, atau dokumen-dokumen yang penting lainnya. Keenam, pemanfaatan teknologi secara efektif. Artinya di sini ialah meningkatkan minat belajar karena tampilan yang lebih menarik, sehingga akan terhindar dari rasa jenuh selama mengikuti pelajaran. Yang terakhir, perubahan paradigma pelajaran. Artinya di sini ialah proses pembelajaran yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau luring dan banyak didominasi oleh peran dosen sekarang berubah menjadi pembelajaran melalui media online atau daring dan lebih didominasi oleh mahasiswa. Dan jadi dalam menghadapi setiap tantangan pendidikan di era digital ini, pendidikan itu harus beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi secara bijak, melengkapi siswa-siswi dengan keterampilan yang relevan dan tetap memprioritaskan
interaksi manusia yang berarti dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.